Bab 1581, Sandu tidak ada platform naga sialan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sistem, gunakan material yang ditentukan ini, tingkatkan meriam Jixian menjadi prajurit tak bertuhan. Sulang menjilat bibirnya dan memberi instruksi, jangan bilang material ini tidak cukup, peningkatannya dilakukan 2 kali. Ding, tidak mengonsumsi material tingkat dewa, tidak ada jiwa dewa *5, jiwa sisa naga surgawi *2, tubuh sisa naga surgawi *2, giok darah naga ungu *100, emas air mata naga tertinggi *100. Material pemurnian tingkat kaisar agung, jiwa kaisar tertinggi *20, jiwa kaisar agung *500, jiwa kaisar wu *200.000. Meriam Jianxian berevolusi menjadi prajurit tertinggi Sandu. Aku telah langsung mencapai prajurit tak bertuhan Sandu. Mendengar perintah sistem, mata Sulang tiba-tiba berbinar, haha, itu tidak mengecewakanku. Fungsi mixer sistem jauh lebih kuat daripada mixer normal. Poin utamanya adalah ia mengonsumsi material yang jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, jumlah material yang sama seringkali dapat menghasilkan senjata yang lebih canggih dan kuat. Coba aku lihat bagaimana keadaanmu sekarang. Sulang mengambil meriam Jianxian di depannya dan melihatnya dengan saksama. Mungkin karena mengandung terlalu banyak material Shenlong, prajurit kekaisaran ini belum kembali ke dasar, tetapi sangat cantik. Aku melihat bahwa keseluruhan gambar artileri Jianxian pada dasarnya tetap tidak berubah, masih penampilan Long Niu Yuxi yang mendominasi. Namun, detailnya telah banyak berubah. Warna keseluruhannya menjadi putih, seperti batu giok putih terbaik di dunia. Tombol naganya telah menjadi seperti nyata, baik dalam penampilan, sikap atau temperamen, mereka lebih seperti naga daripada Zixiao Tianxinglong dan Promise Tianxinglong sebelumnya. Dan tombol naga itu memancarkan energi naga ungu samar, ini adalah kekuatan naga yang kuat, dengan kemampuan pencegah yang sangat kuat. Bahkan jejak kekuatan naga yang terpancar secara tidak sengaja sudah cukup untuk membuat kaki pembangkit tenaga listrik yang hampir tidak bertuhan menjadi sangat lemah sehingga dia tidak bisa berjalan. Mari kita bicarakan tentang Killing. Setelah ditingkatkan ke level tanpa Dewa Sandu, kecerdasan meriam Killing telah menjadi sepenuhnya normal. Pada saat ini, Xiao Pao berlutut di depan Sulang, dan mengucapkan terima kasih dengan keras. Xiao Pao berterima kasih kepada Tuan atas penemuannya kembali. Karena mentalitas yang sempurna, tampaknya tidak begitu bodoh dan ironis lagi. Dan penampilannya adalah seorang pemuda ramping. Ada 2 tanduk naga kecil yang tumbuh di dahinya, dan dia mengenakan gaun cantik yang terbuat dari sisik-sisik kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dengan ekspresi terima kasih yang khusyuk, itu bahkan lebih anggun, seperti batu giok, dan pohon giok tertiup angin. Hahaha, akhirnya Anda memiliki kebijaksanaan yang lebih lengkap. Kalau begitu, kau bisa dianggap sebagai murid baru yang sebenarnya. Sulang tersenyum senang, sejak saat itu, meriam Jianxian berganti nama menjadi Wuxian Longtai, dan namamu bukan lagi Xiao Pao, melainkan Aobing. Ya, Aobing bersujud lagi, Aobing bersujud berterima kasih kepada guru atas namanya. Baiklah, kau kembali saja, Sulang tersenyum tipis. Ya, Aobing segera masuk ke teras naga tak bertuhan. Segel giok seperti itu, sekilas, hanya bisa dikendalikan oleh orang kuat yang mendominasi alam semesta, dan realismenya benar-benar lebih tinggi dari langit. Sulang memainkan teras naga tak bertuhan di tangannya, dan keterkejutan di hatinya masih belum hilang. Ia juga tidak menyangka bahwa setelah meriam Jianxian dipromosikan menjadi prajurit tak bertuhan, ia akan memperoleh mentalitas yang sempurna. Tampaknya prajurit kekaisaran lainnya yang disempurnakan dengan teknik kombinasi, seperti prajurit kekaisaran 5 elemen, akan memperoleh kewarasan yang sempurna setelah dipromosikan ke level tak bertuhan, dan tidak akan lagi menjadi bodoh. Mungkin, ketika senjata superhumanoid itu selesai, ia juga akan memiliki mentalitas yang sempurna. Namun, bagaimana perasaanku bahwa harapan itu tidak besar. Platform naga tak bertuhan dan senjata lainnya menggunakan sangat sedikit bagian, sedangkan senjata superhumanoid memiliki 120.000 bagian penuh. Baiklah, lupakan saja, sekarang aku telah menyempurnakan lebih dari 60.000 bagian, setengahnya telah selesai, dan ketika senjata ini disempurnakan, aku akan tahu apakah roh senjata itu adalah keterbelakangan mental yang ringan. Petik 2. Sambil memikirkannya,
Sulang menggunakan kemampuan pengenalan senjata untuk memeriksa kemampuan platform naga tak bertuhan. Secara keseluruhan, itu tetap sama, dan masih dapat melancarkan serangan tunggal lintas batas, injeksi daya tembak skala super besar, penyerapan energi pertahanan sarang naga, dan kejutan roh teror. Dan karena Long Wei, kemampuan pencegahan mental telah sangat diperkuat, dan level yang sama akan ditakuti tentu saja, ada pengecualian bagi Sulang yang kebal terhadap Long Wei. Selain itu, platform naga tak bertuhan secara alami mampu memadatkan kekuatan distorsi. Dan karena terlahir untuk mengandalkan energi untuk menyerang, ia memiliki keunggulan unik dalam hal ini, kibawaan yang sama dapat memadatkan lebih banyak kekuatan memutar. Tidak buruk, satu lagi senjata yang bisa digunakan. Sulang tersenyum senang, lagi pula, kamu bisa menggunakannya sebagai tunggangan jika kamu biasanya tidak bertarung, untuk menarik angin. Segera, dia mengarahkan pandangannya pada Di Yuan Xianyuan itu lagi, dan mengeluarkan instruksi, sistem, setorkan semua Di Yuan Xianyuan yang aku dapatkan ke dalam keseimbangan. Ding, keseimbangan telah disetorkan. Aku melihat di ruang misterius, angka di belakang keseimbangan tiba-tiba naik dari 24.330 menjadi 111.580. Ada lebih dari 100.000 sumber kaisar bawahan. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, sistem, tingkatkan aku fungsi pemberdayaan satu kunci. Ding, konsumsi 100.000 sumber pengganda yang lebih rendah, fungsi pemberdayaan satu kunci telah ditingkatkan menjadi 19, efisiensi pemberdayaan saat ini adalah 100%, dan jumlah pemberdayaan harian telah ditingkatkan menjadi 38. Hanya satu level ke level 20. Aku tidak tahu fitur bonus seperti apa yang akan diberikan. Sulang tersenyum tipis, menyimpan sedikit antisipasi. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke buku latihan yang baru saja dia panen. Sayangnya, kecuali beberapa latihan tingkat rendah, latihan tingkat lanjut lainnya persis sama dengan yang diperoleh dari Liang Xiaofei. Sepertinya keinginan untuk mensintesis teknik tingkat tak bertuhan yang baru telah menurun. Sulang melengkungkan bibirnya, lalu mengeluarkan dua alam semesta kehidupan, itu adalah Ce Cheng Hua dan Zhong Wenshan. Ini adalah dua alam semesta kehidupan tak bertuhan, setingkat tinggi yang dimiliki Liang Xiaofei, dengan aturan dan jalan yang sempurna, hampir tidak bergantung pada alam semesta. Buka salurannya, jantung Sulang bergerak, dan tombol naga di platform naga tanpa dewa membuka mulutnya dan mengeluarkan putaran kekuatan. Tiba-tiba, retakan terbuka di permukaan salah satu alam semesta yang hidup, membentuk saluran yang stabil. Pengiriman klon. Sulang langsung mengirim klon ke alam semesta kehidupan ini, dan menggunakan pembagian persepsi. Dengan cepat, alam semesta yang mematikan muncul di depan matanya. Sebuah planet super besar yang penuh dengan retakan tergantung di alam semesta, dikelilingi oleh dua kelompok energi yin dan yang perlahan-lahan lepas. Di planet kehidupan, semua makhluk benar-benar mati, bahkan tidak ada satupun bakteri yang tersisa. Jelaslah, penguasa alam semesta kehidupan telah menghabiskan segala biaya. Sulang mengendalikan klon untuk berjalan di planet kehidupan yang luas ini, dan kota-kotanya penuh dengan mayat. Beberapa mayat masih mempertahankan tindakan sebelum kematian mereka, seperti bermeditasi, berlatih seni bela diri, kultivasi ganda, dan pencerahan. Mayat-mayat ini berubah menjadi sisa-sisa hitam dan kering, yang akan berubah menjadi abu jika disentuh. Sulang bahkan menemukan sarang mayat naga di hutan perawan yang layu. Naga-naga ini berbeda dari naga berwarna-warni di alam semesta Liang Xiaofei. Mereka berwarna ungu dan memiliki garis keturunan yang berbeda. Dan mayat-mayat naga ini juga kehilangan semua nilai guna. Bagi Sulang, itu tidak lebih berharga daripada segenggam loes. Segera setelah itu, dia menjelajahi alam semesta kehidupan lain dan menemukan bahwa situasinya sama. Planet kehidupan retak, matahari dan bulan runtuh, dan semua makhluk mati terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Sepertinya hanya beberapa tanah berharga dan banyak tanah biasa yang bisa dipanen. Sulang mengangkat alisnya, menarik diri dari klon, dan kembali ke dewanya. Kemudian kirimkan sejumlah besar avatar kedua alam semesta untuk menggali harta karun di dalamnya. Sejauh ini, trofi yang diperoleh dari Ce Cheng Hua dan Zhong Wenshan telah dihitung. Selanjutnya, lanjutkan pencarian Xuanwu yang hilang. Turbulensi ruang waktu di dekat perbatasan Eastern Wilderness pada dasarnya dicari lagi, dan aku hanya bisa pergi ke tempat lain. Kemana aku harus pergi? Barat terlalu jauh, ke selatan atau utara?
Petik 2 petik 2. Setelah beberapa pemikiran, Sulang memutuskan untuk pergi ke selatan. Karena medan perang yang digunakan untuk membunuh Lin Fang, pemimpin Guangming, dan Kaisar Gouyue semuanya berada di selatan, yang merupakan tempat yang dapat dikirim secara langsung. Tetapi utara perlu mengirim klon untuk memperluas peta dalam skala besar untuk mencapainya dengan cepat. Karena selatan dapat tiba lebih cepat, maka selatan lakukan saja. Sulang segera menggunakan pengiriman dan penggantian klon, langsung ke selatan Desolation Timur. Segera setelah itu, dia sekali lagi mengirim avatar klon untuk memperluas jangkauan pengiriman, dan segera mencapai perbatasan selatan. Sama seperti sebelumnya, Sulang memasuki retret istana Kaisar Pengejar Jiwa untuk menyempurnakan bagian-bagian, menyimpan keterampilan kultivasi dan menunggu latihan. Semua avatar menggunakan avatar buying untuk menjadi ribuan avatar, mencari Xuan Wu yang hilang dalam pergolakan waktu. Pada saat yang sama, pertempuran antara pemenggalan Cachenghua oleh Sulang dan Zhong Wenshan juga diketahui oleh Istana Changhen dan Istana King 9 tertinggi. Kekuatan ini, 4 penyeberangan bukanlah dewa. Di Istana Changhen yang polos dan luas, seorang anak laki-laki berjubah panjang memegang mangkuk hitam dan melihat air di dalam mangkuk. Namun, ada dunia yang dipenuhi dengan penglihatan teratur dan pergolakan energi yang terpantul di air. Itu adalah medan perang tempat Sulang membunuh 2 Cachenghua. Sebelumnya aku merasakan ada pertempuran tingkat dewa di sana, aku tidak peduli, tetapi aku tidak menyangka karakter seperti itu muncul dalam sekejap mata. Sidu kelas tanpa dewa yang misterius ini mungkin adalah penyintas dari era reinkarnasi terakhir. Monster-monster tua ini benar-benar bisa bersembunyi. Sekarang era reinkarnasi berangsur-angsur berakhir, kehidupan monster-monster tua itu hampir mencapai batasnya. Apakah mereka telah membuka paksa pelat peti mati? Namun, mari kita pulih ketika kita pulih. Mengapa mulai saling membunuh sekarang? Tidakkah kau mengerti bahwa ketika pertempuran reinkarnasi tiba adalah waktu yang sebenarnya untuk bertarung? Itu benar-benar sekelompok sampah tua yang picik dan tidak terstruktur, yang telah hidup begitu lama tanpa hasil. Petik 2 petik 2. Chang Henzi menatap ke arah gurun timur, jejak niat membunuh melintas di matanya. Segera setelah itu, dia berbalik dan melihat ke samping. Ada seorang pria parubaya dengan kulit pucat duduk bersila, yang merupakan pemimpin sekte Feitian, Yue Feitian. Pada saat ini, Yue Feitian sudah sedikit pulih, dan Chang Henzi ditarik kembali dari kebuntuan. Junior bertemu dengan Tuan Chang Hen. Melihat Chang Henzi menoleh, Yue Feitian segera membungkuk dengan hormat, tetapi ekspresi yang disembunyikannya di bawah matanya agak rumit. Karena kamu telah memulihkan tingkat perlindungan diri tertentu, ayo pergi. Semoga kamu tidak mengecewakanku selama perang reinkarnasi. Chang Henzi melambaikan tangannya, seolah-olah dia sedang mengusir lalat, sama sekali mengabaikan Yue Feitian, kelas erdu tanpa dewa. Ya, Yue Feitian tahu apa maksud Chang Henzi. Khawatir batu loncatannya tidak akan cukup keras saat perang reinkarnasi datang. Harus kukatakan bahwa ini sungguh sangat arogan dan sangat arogan, tetapi Chang Henzi memiliki modal arogan. Meskipun ada 3 kekuatan utama di tengah kelaparan, dialah yang terkuat. Kecuali Istana 9 tertinggi King, yang pada dasarnya tidak peduli dengan dunia, tempat pengasingan pada dasarnya adalah tempat yang paling dia benci, nak. Pergi, Chang Henzi meninggalkan sepatah kata dan tidak pernah melihat Yue Feitian lagi. Yue Feitian tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan meninggalkan istana kebencian panjang. Masih ada waktu sebelum pertempuran reinkarnasi, dia tidak hanya harus memulihkan puncak, tetapi juga menemukan cara untuk mendaki alam yang lebih tinggi. Hanya dengan cara itu kita dapat memiliki kekuatan untuk menemukan Lu Mingxuan untuk membalas dendam, dan memenuhi syarat untuk berdiri di puncak pertempuran reinkarnasi dan bersaing untuk mendapatkan hak untuk naik ke peti mati Kowloon. Setelah Yue Feitian pergi, Chang Henzi menepuk tangannya dengan ringan, dan sosok gelap muncul di belakangnya. Bawahan memberi hormat kepada penguasa istana. Aura bayangan hitam ini sangat kuat, ternyata adalah Sandu Godless Great. Namun, di hadapan Chang Henzi, kaisar tertinggi ini sangat rendah hati dan memperlakukan dirinya sebagai bawahan. Silakan, pergilah ke seluruh tempat pengasingan, tanam benih kebencian, dan peliharalah agar berakar. Aku butuh orang-orang kuat itu untuk mengambil inisiatif untuk bertarung dan bertarung, alih-alih dipaksa oleh dunia. Hanya dengan cara ini kita dapat memadatkan keinginan sejati umat manusia,
dan kemungkinan peti mati 9 naga akan menjadi lebih besar. Petik 2. Petik 2. Visi Chang Henzi sangat luas, tetapi dengan sedikit gangguan, seolah-olah membayangkan alam semesta tanpa batas dalam legenda. Alam semesta tanpa batas, bidang bintang seukuran seluruh pengasingan, betapa luasnya dunia itu. Tunggu, para bawahan pergi sebentar. Cahaya ilahi di mata Chang Henzi perlahan memadat. Dia melambaikan tangannya, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba meluas menjadi saluran vertikal. Tubuh Chang Henzi tenggelam perlahan, dan segera berdiri di tanah lagi, dengan ruang bawah tanah yang sangat luas di depannya. Dinding di sekitar ruangan itu transparan, dan ratusan juta orang disegel di dalamnya. Orang-orang ini laki-laki dan perempuan, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua mati. Apa? Orang tua, istri dan anak-anakku, saudara-saudaraku, guru-guru, murid-muridku. Raut wajah Chang Henzi berangsur-angsur berubah sedih, dua air mata mengalir di pipinya, dan menghilang di udara sebelum mendarat. Ia begitu sedih, membuat yang menonton sedih, dan yang mendengarkan meneteskan air mata. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa Chang Henzi sendirilah yang membunuh orang-orang ini. Karena ini adalah metode kultivasi Istana Changhen. Legenda warisan Istana Changhen berasal dari lilin yang jatuh dengan 9 yin. Selain mempraktikkan jalan prajurit ortodoks, para pewaris juga memiliki metode kultivasi unik lainnya. Praktik menyimpang, bengkok, dan gila semacam ini, membunuh semua kerabat dan teman secara pribadi dan menenggelamkan diri dalam kesedihan dan kebencian adalah yang paling penting. Dan prinsip dasar metode kultivasi ini sebenarnya agak mirip dengan cara dupa. Hanya saja, cara dupa tradisional adalah membuat orang percaya memberikan diri mereka kekuatan dupa. Dan cara kultivasi Istana Changhen yang aneh adalah menghasilkan kesedihan dan kebencian terhadap diri sendiri, mengubahnya menjadi aspirasi unik, untuk segera berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Harus saya katakan bahwa meskipun metode ini menyimpang dan menyimpang, efeknya bagus. Setiap pewaris Istana Kebencian Panjang di era reinkarnasi dapat dengan cepat meningkat dan berdiri di puncak era saat ini. Pada saat ini, Chang Henzi mulai berlatih secara unik, dan aspirasi yang aneh pun muncul. Aspirasi ini menyatu ke dalam tubuhnya dan alam semesta kehidupan, seperti pelarut khusus, melebur tubuh dan alam semesta kehidupan menjadi satu. Integrasi lebih lanjut dari tubuh jiwa yang terintegrasi sempurna dan alam semesta kehidupan yang terintegrasi sempurna adalah satu-satunya cara untuk berlatih tanpa Tuhan. Dan langkah ini juga disebut dunia inkarnasi. Tentu saja, Sulang belum mengetahuinya, dan kembali ke alam dan kembali ke satu kaisar miliknya belum mencapai tingkat dasar. Dan sementara Chang Henzi berlatih keras, di ujung utara, di rumah kayu tempat istana Taishan Jiu King masuk jauh ke dalam waktu yang bergejolak, Zhan Taiking menatap papan catur dengan takjub. Saya melihat titik merah terang yang tidak biasa di bagian timur papan catur. Sidu tidak memiliki tingkat dewa. Orang ini telah melewati level kuasi Tuhan sebelumnya dan mencapai level Yidu tak bertuhan, dan sekarang dia langsung melewati 3 alam kecil ke level 4 penyeberangan tak bertuhan. Ini, bahkan jika orang ini adalah penyintas kuat dari era reinkarnasi terakhir, mustahil untuk pulih secepat itu, kan? Tingkat tanpa dewa perlu pulih. Aku tidak tahu berapa banyak material surgawi dan harta bumi yang harus dimakan, dan berapa banyak aura langit dan bumi yang akan diserap untuk pulih perlahan. Mungkin, ini adalah monster super tua yang nyata. Mungkin itu bukan orang dari era reinkarnasi terakhir, tetapi orang kuat di era yang lebih jauh. Era reinkarnasi ini mungkin lebih menarik daripada era reinkarnasi terakhir. Memikirkan hal ini, Zhan Taiking, yang merupakan master nomor 1 dari Istana 9 tertinggi King, menyipitkan matanya, dengan sedikit ketakutan dan niat perang di matanya yang terkejut. Pada saat ini, Zhan Taiking mengalihkan pandangannya ke posisi lain di papan catur. Titik merah muncul di tempat-tempat itu dari waktu ke waktu, mewakili pembangkit tenaga listrik tanpa dewa yang kuat. Saatnya bertindak. Zhan Taiking menarik kembali pandangannya, mengeluarkan sepotong liontin giok untuk transmisi, dan mengeluarkan serangkaian instruksi. Pada saat ini, seluruh Istana 9 tertinggi King yang tak terbantahkan tampaknya menjadi raksasa yang sedang tidur yang dibangkitkan. Seorang guru terkenal berjalan keluar dari stasiun, menyebar ke seluruh pengasingan seperti gelombang. Atmosfer dunia secara bertahap mulai mengembun. Sisi lain, Lu Mingxuan menyembunyikan sosoknya dan bergegas ke perbatasan Desolation Timur,
tetapi tiba-tiba menemukan bahwa abu garis hidup menunjuk ke tenggara yang jauh. Apa? Berubah posisi dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Bahkan susunan teleportasi yang paling canggih tidak dapat secara langsung berteleportasi sejauh ini. Lu Mingxuan tertegun, wajahnya kagum, bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bersamaan dengan itu, dia juga sangat merasakan kesulitan musuh ini. Tidak hanya kuat dalam kekuatan tempur, dan dapat membunuh dua seniornya dengan satu musuh dan dua dalam sekejap, tetapi juga memiliki cara aneh untuk berteleportasi jarak yang sangat jauh. Tetapi, sekalipun kau kuat, aku tidak akan menyerah untuk membalas dendam. Petik 2. Petik 2. Lu Mingxuan menggertakkan giginya dan berbalik menuju selatan. Rencananya sebelumnya untuk melahap seluruh sekte Feitian digagalkan oleh Chang Henzi, tetapi masih berhasil 99%. Alamnya akan segera menerobos ke level tanpa Dewa Sidu. Lu Mingxuan percaya bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan Su Lang di level tanpa Dewa Sidu, dia tidak akan mudah terbunuh oleh paku. Tentu saja, dia masih sangat berhati-hati. Jika dia tidak bisa bertarung, dia tidak akan dengan mudah melakukan serangan. Tujuan utama mengejar masa lalu kali ini adalah untuk menentukan kekuatan spesifik musuh. Su Lang tidak tahu bahwa Lu Mingxuan mencoba bunuh diri, kalau tidak dia akan sangat senang. Namun, dia sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Karena klon telah menggali semua harta karun di dua alam semesta kehidupan tanpa dewa. Ya, efisiensinya sangat cepat, karena setiap avatar dan inkarnasi Su Lang memiliki kekuatan level tanpa dewa. Bahkan jika klon Beiying digunakan untuk berubah menjadi 100 klon yang lebih lemah, kekuatan klon ini sangat dekat dengan level tak bertuhan. Ribuan klon seperti itu bekerja pada saat yang sama, dan tentu saja kecepatannya sangat cepat. Ada begitu banyak harta karun di dua alam semesta tak bertuhan ini. Sepertinya alam semesta Si Fangku dapat diisi ulang lagi. Su Lang tersenyum tipis, dan segera berubah pikiran, dan alam semesta kehidupan di Si Fang tiba-tiba berubah drastis. Aku melihat sejumlah besar retakan sekali lagi muncul di planet kehidupan. Dari sudut pandang makhluk-makhluk di tanah, misalnya, di mata Chu Xiaobei dan yang lainnya, retakan ini hanyalah jurang yang mengerikan. Segera setelah itu, ada klon di jurang ini. Mereka muncul di tanah, dan di bawah kendali Su Lang, mereka terus-menerus membuang tanah harta karun, dan kemudian menggunakan kekuatan sihir mereka yang luar biasa untuk menyatukannya dengan tanah asli. Waktu berlalu dengan lambat, jurang retakan horor yang robek sekali lagi menghilang, digantikan oleh lebih banyak gua. Akhirnya tenang. Berapa lama lagi ini, bahkan sebelum aku bangun, akan ada perubahan besar lainnya di dunia. Apakah orang ini Su Lang mengalami kemajuan begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Bagus untuk membuat kemajuan dengan cepat. Saudara Su Lang dapat menanamkan kekuatan dalam diri kita. Dia menjadi lebih kuat dan kita akan menjadi lebih kuat di masa depan. Aku menantikannya. Ternyata perubahan besar di dunia ini semuanya dilakukan oleh Yang Mulia Su Lang. Benar-benar spektakuler, sangat mengagumkan. Petik 2. Petik 2. Di sebuah rumah, Chu Xiaobei, Jiruk Sue, Murong Xianxian, Yu Zi, dan Su Linger serta Xiaomei Tuan sedang duduk bersama, mengobrol dan berbincang. Haha, cukup harmonis. Su Lang memperhatikan kelima gadis yang sedang membicarakannya dan tiba-tiba tersenyum. Su Linger dan Xiaomei tinggal sendiri. Namun, karena seringnya terjadi perubahan drastis di Blue Star baru-baru ini, kekuatan Xiaomei dan Su Linger terlalu rendah. Jadi untuk melindungi keselamatan keduanya, Chu Xiaobei mengambil inisiatif untuk mengambil alih mereka. Semua orang sangat akrab, Chu Xiaobei dan Yu Zi bahkan menjadi tertarik pada Su Linger, dan mereka akan mempelajari murid bernama Su Lang ini dari waktu ke waktu. Tentu saja, mereka dapat melihat masalah yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh Su Lang, dan memuaskan rasa ingin tahu mereka. Pada saat ini, planet kehidupan Si Fang terisi lagi. Volume dan luas permukaannya telah tumbuh banyak, dan telah menjadi dunia yang lebih luas dan luar biasa. Di dunia seperti itu, akan sia-sia jika tidak ada makhluk yang hidup. Su Lang mengangkat alisnya, dan hatinya akan bergerak. Awalnya, dia ingin menggunakan alam semesta kehidupannya sebagai basis kultivasi untuk ras dewasa. Namun sekarang tampaknya bintang biru saja tidak dapat sepenuhnya ditempati oleh ras manusia di bintang Changlan, dan hanya dapat menempati benua kecil. Mari kita bicarakan,
Ada 10 planet super raksasa dan luar biasa yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari bintang naga jangkrik, dan ras manusia tidak dapat tinggal di sana. Selain itu, ras manusia sekarang semuanya berada di bintang Changlan di alam semesta yang tak terbatas, dan tidak dapat dikumpulkan ke dalam bintang biru. Baiklah, jika hanya ada ras manusia, itu akan sedikit monoton. Jika demikian halnya, mari kita bawa beberapa makhluk hidup dan tinggal di sarang ibu bulan. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa mempraktikkan otoritas penciptaan milikku. Petik 2 petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang mengeluarkan sarang ibu dari korps tak bertuhan. Ngengat bulan mengetuk pintu tuan. Setan ngengat pipi itu perlahan membungkuk kepada Sulang dan jatuh ke tanah. Itu adalah roh dari sarang ibu bulan. Berikan aku spora dengan karakteristik evolusi universal. Sulang memerintahkan dengan tidak sopan. Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak semakin baik. Meskipun ras yang dibiakkan dari sarang ibu mungkin tampak berbeda, mereka sebenarnya adalah subspesies dari ngengat. Sepertinya ada banyak ras makhluk cerdas di benua Changlan, tetapi mereka semua memiliki bentuk manusia, tetapi mereka memiliki karakteristik ras dan garis keturunan yang berbeda, dan dapat dianggap sebagai subspesies dari ras manusia. Namun, ngengat elang bulan adalah spesies dengan potensi luar biasa dan dapat mencapai tingkat tak bertuhan, yang dapat dilihat dari Hua Tianlou. Ras seperti itu sudah lebih tinggi dari batas alam kebanyakan ras cerdas. Oleh karena itu, Sulang tidak membenci spora yang membentuk sarang ibu bulan, jadi dia menggunakannya secara langsung. Ya, Tuan, ngengat bulan dengan hormat menerima perintahnya, dan segera bersujud lagi, tetapi produksi spora membutuhkan banyak vitalitas, darah, kekuatan mental, dan aura, dan jumlah ngengat bulan yang disimpan diperkirakan tidak mencukupi. Ini mudah. Fragmen tubuh jiwa Kaisar Agung seperti itu dapat memuaskanmu. Sulang mengangguk sedikit dan mengeluarkan sejumlah besar fragmen tubuh jiwa Kaisar Agung. Semua fragmen jiwa ini diperoleh dengan memenggal kepala musuh Kaisar Agung. Tetapi Sulang tidak dapat melewati rintangan itu secara psikologis, jadi dia tidak memakannya sepanjang waktu. Sekarang jiwa dan tubuhnya telah sepenuhnya menyatu, dia tidak dapat menggunakannya lagi, hanya menggunakannya sebagai bahan habis pakai. Benar-benar oke, Tuan Besar, fragmen jiwa ini adalah bahan mentah yang paling cocok untukku. Mereka tidak hanya memiliki vitalitas, darah, dan energi spiritual yang kuat, tetapi juga menggabungkan kekuatan jiwa yang sempurna. Moonmoth melihat pecahan-pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung yang dikeluarkan Sulang, dan matanya seterang bola lampu. Dia belum pernah memakan bahan mentah yang sempurna ini, paling-paling dia telah memakan beberapa prajurit tingkat kaisar yang hebat. Namun, tubuh jiwa para prajurit tingkat kaisar yang hebat itu dicampur dengan daging dan darah biasa, jauh lebih rendah daripada pecahan-pecahan tubuh jiwa yang telah dimurnikan secara sistematis. Itu bagus. Fragmen-fragmen tubuh jiwa Kaisar Agung ini digunakan untuk membuat. Tetapi kamu harus melakukan yang terbaik untuk menghasilkan spora untukku. Sulang mengangguk sedikit, melambaikan tangannya lagi, dan serpihan-serpihan tubuh jiwa Kaisar Agung yang menumpuk di pegunungan muncul di depan ngengat bulan. Ya Tuhan, begitu banyak. Ketika ngengat bulan melihatnya, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Ngengat bulan berjanji untuk menyelesaikan pesanan dan memuaskan pemiliknya. Oke, Sulang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan segera mengumpulkan sarang ibu pembangun bulan dan semua fragmen tubuh jiwa ke alam semesta Taisui. Alam semesta Taisui adalah alam semesta atribut kayu, yang mewakili kehidupan dan sangat cocok untuk reproduksi dan evolusi makhluk. Planet kehidupan yang sangat besar. Lagi pula, planet kehidupan ini sebenarnya terdiri dari tanah harta karun. Seluruh dunia didominasi oleh properti kayu, dan tampaknya tidak ada kekurangan aturan lainnya. Itu hanyalah planet kehidupan paling sempurna yang pernah kulihat. Aku harus menyebarkan spora ke seluruh dunia dan membudidayakan ras yang tak terhitung jumlahnya untuk tuanku. Ngengat bulan menatap bintang Taisui yang sangat luas dan penuh vitalitas, matanya penuh dengan kegembiraan. Makanlah fragmen tubuh jiwa ini dan mulailah bekerja, ngengat bulan. Sulang mengendalikan klon dan turun ke bintang Taisui, berdiri di samping sarang induk Dewe. Ya, Tuan. Sarang induk Bouyue segera mulai menelan pecahan-pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung yang menjadi gunung dan lautan. Tidak lama, semua pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung ditelan oleh sarang bulan. Aliran energi yang kuat dan murni hampir meluap dari sarang induk. Tuan, saya akan mulai.
Nengat bulan menarik napas dalam-dalam dan terjun ke dalam tubuh. Pada saat berikutnya, sarang induk Goyue melonjak liar, dari kristal oktahedral seukuran telapak tangan menjadi keberadaan seperti asteroid. Segera setelah itu, sarang induk mulai berputar dengan cepat, dan spora yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dikeluarkan dari lubang-lubang kecil di permukaan. Spora-spora ini sangat kecil sehingga hampir mustahil untuk dideteksi, tetapi ketika jumlahnya banyak, mereka terkondensasi menjadi bentuk awan, yang membuat orang terlihat sekilas. Sulang mengulurkan tangannya dan mengambil sekumpulan spora ke tangannya untuk diamati. Spora ini lebih kecil dari sel biasa, tetapi mengandung banyak energi. Begitu mereka bersentuhan dengan jalur reguler dunia ini, mereka mulai berevolusi ke arah yang paling sesuai meskipun alam semesta Taisui milik Sulang terhubung dengan alam semesta lain, jalan aturan telah ditingkatkan. Namun secara keseluruhan, jalan seri kayu dan aturan turunanlah yang menempati sebagian besar atribut seluruh alam semesta. Oleh karena itu, meskipun spora-spora sarang induk telah berevolusi ke arah yang berbeda, hampir semuanya telah memulai jalur evolusi spesies kayu yang luar biasa. Di antara mereka, sebagian besar spora telah memulai jalur evolusi yang sama, dan hanya sedikit yang telah memulai arah evolusi yang berbeda. Pada saat ini, semua spora sarang induk berevolusi dengan cepat. Karena mereka dikendalikan oleh sarang induk, proses pembelahan, pertumbuhan, evolusi, dan reproduksi mereka sangat cepat, seolah-olah mereka dipercepat oleh aturan waktu. Namun pada kenyataannya, itu hanya mempercepat pembelahan sel, yang memungkinkan spora melewati masa hidup dan mereproduksi generasi berikutnya dalam waktu singkat. Jadi sepertinya waktu telah dipercepat, tetapi sebenarnya itu hanya ilusi. Dalam evolusi yang cepat, banyak individu yang tumbuh dewasa dan segera mati. Namun, ada beberapa individu dalam kelompok yang lebih cocok untuk hidup di dunia ini yang menonjol. Individu-individu ini terus tumbuh dan berkembang biak serta berevolusi menjadi generasi berikutnya yang lebih cocok untuk bertahan hidup. Segera, spora memulai 3 arah evolusi yang berbeda dari tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Ada bakteri dan jamur terbanyak, dan mereka telah menjadi salah satu landasan kehidupan di bintang Taisui. Spesies tumbuhan terbanyak kedua, lumut yang tak terhitung jumlahnya menutupi bumi, dan kemudian terus berkembang biak dan berevolusi, dan secara bertahap rumput kecil, semak, dan bahkan tanaman yang lebih tinggi muncul. Banyak kelompok telah muncul dalam arah evolusi hewan ini. Yang mengejutkan Sulang adalah bahwa hewan-hewan ini melahirkan jiwa yang lengkap dengan asal-usul jiwa. Tidak, ini sudah menjadi jiwa alami. Sulang terkejut dan tersenyum, sungguh luar biasa, tampaknya kemampuan untuk membangun sarang ibu bulan masih belum sabar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa alami yang lahir oleh manusia. Faktanya, Sulang juga telah menghasilkan sejumlah besar jiwa yang lengkap dengan asal-usul jiwa sebelumnya. Itu adalah 100.000 jiwa sekunder yang dia hasilkan ketika dia menggunakan teknik pengumpulan dan pemisahan jiwa untuk membelah jiwa. Namun, asal-usul jiwa yang dimiliki oleh jiwa sekunder itu dipalsukan. Sejujurnya, itu sama sekali bukan jiwa yang benar-benar lengkap. Dibandingkan dengan jiwa yang lahir dari makhluk spora ini, itu adalah produk yang relatif buruk. Tentu saja, teknik pengumpulan jiwa hanyalah teknik tingkat kaisar, dan sudah sangat jarang untuk dapat menempa jiwa yang mulus itu. Coba kulihat, apakah ada kejutan lagi. Setelah terkejut, Sulang menjadi lebih tertarik dan melihat spesies spora di planet yang luas itu. Dengan cepat, matanya terkunci pada salah satu spesies hewan. Tiba-tiba muncul spesies evolusi, muncul dari sejumlah besar penguasa, tumbuh dengan cepat. Ini adalah makhluk luar biasa dengan bentuk manusia. Tubuh mereka hanya setinggi kurang dari 20 cm, dan sepasang sayap halus tumbuh di belakang mereka. Dan mereka ternyata sangat cantik, tubuh mereka sangat panas, dan mereka hanyalah miniatur keindahan super. Yang terpenting adalah bahwa ini adalah spesies luar biasa dengan kebijaksanaan lengkap, ini adalah ras kehidupan yang cerdas. Berbaring, bagaimana makhluk ini bisa terlihat seperti peri bunga legendaris? Sulang menatap orang-orang kecil ini yang terus-menerus menari. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelompok spora terbesar yang berevolusi akan sangat mirip dengan peri bunga dalam kesannya. Ia juga merupakan tubuh kecil, mengepakkan sayapnya dan terbang ke sana kemari, dengan vitalitas dan kebijaksanaan yang sangat kuat. Kecuali sayap di belakangnya, peri bunga adalah sayap kecil tembus pandang dengan warna yang berbeda, sedikit mirip sayap capung.
Peri yang berevolusi dari spora ini memiliki sayap beludru, yang merupakan karakteristik rasial ngengat elang bulan. Testut, dunia ini sungguh menakjubkan, seru Sulang, aku tidak menyangka bahwa keberadaan seperti itu dapat berevolusi di alam semesta kehidupanku. Sambil memikirkannya, Sulang mulai mengubah lingkungan tanah ini. Untuk membuat pohon-pohon ini lebih kuat, perlu untuk memberi mereka cukup penderitaan. Cukup buat formasi yang menghabiskan vitalitas. Agar pohon dapat bertahan hidup, mereka harus mengembangkan kemampuan produksi dan penyimpanan vitalitas yang lebih kuat. Seperti di gurun Gobi, ada tanaman kaktus yang tumbuh subur. Petik 2. Petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang menggunakan kemampuan untuk membentuk susunan dengan satu pikiran, dan tiba-tiba satu formasi menutupi area tanah yang luas. Segera setelah itu, formasi-formasi ini mulai menarik kehidupan. Hamparan hutan yang luas terus layu, dan hanya sedikit yang dapat bertahan hidup. Namun, pohon-pohon yang bertahan hidup ini juga mendapatkan lebih banyak sumber daya dan dengan cepat berkembang dan meluas, meregenerasi area hutan yang luas. Selain itu, Ngengat Bulan juga merasakan niat Sulang, dan segera fokus pada hutan ini dan bekerja sama dengan Sulang untuk menciptakan kehidupan baru. Dengan kerja sama Ngengat Bulan, pohon-pohon ini berkembang dan berevolusi lebih cepat. Hanya butuh waktu kurang dari 1 detik bagi pohon untuk tumbuh dari benih menjadi pohon setinggi ribuan meter lalu mati dan layu dan kembali ke tanah. Dengan cepat, pohon-pohon yang berevolusi telah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan keras yang diciptakan oleh Sulang. Pohon-pohon ini memiliki vitalitas super, mereka dapat disebut tanaman raksasa dan harta karun. Tetapi level ini tidak cukup. Jika Anda menghitung menurut level seniman bela diri, Anda hanya berada di level seni bela diri. Bagaimana mungkin level Wuxian belaka dapat dikualifikasikan sebagai eksistensi level pohon dunia? Petik 2. Petik 2. Ekspresi Sulang acuh tak acuh, dan dia mengatur lebih banyak formasi lagi, dan pohon-pohon yang baru saja beradaptasi dengan lingkungan itu layu lagi, hanya tersisa beberapa. Segera setelah itu, pohon-pohon yang tersisa ini telah memulai proses pertumbuhan, reproduksi, dan evolusi yang berulang. Meskipun proses ini sangat rumit, proses ini menjadi sangat cepat karena kemampuan untuk mempercepat pembelahan sel waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, muncullah sebuah pohon raksasa setinggi 10.000 kaki dan tajuknya yang menjulang menembus langit. Cabang-cabang pohon ini seperti glasir berwarna, dan aliran energi di dalam batangnya dapat terlihat, yang sangat mengesankan pada pandangan pertama. Tajuknya berwarna biru muda, sangat besar. Selain itu, pohon ini juga memiliki karakteristik rasial yang lembut dari klan Ngengat Elang Bulan, membuat tajuknya yang sangat lebar menjadi seperti lautan awan yang tak berujung. Jika seorang pecinta kuliner melihatnya, pohon ini mungkin dianggap sebagai gula-gula kapas raksasa. Dan tajuk seperti ini tidak terlihat bagus, tetapi memiliki fungsi yang sangat kuat. Pohon ini dapat menyerap esensi surga, bumi, matahari, dan bulan, mengubahnya menjadi energi vital, mengumpulkan atribut kayu jalan antara surga, bumi, dan alam semesta serta aturan turunannya untuk mengelilingi dirinya sendiri, dan memastikan vitalitas yang cukup dari akarnya. Apapun di pohon yang menjulang tinggi ini adalah harta surga dan bumi. Kulit kayu, cabang, daun, getah, semuanya. Jika Anda terlihat oleh pesawat terbang layang pemburu harta karun, Anda pasti akan tergila-gila. Selain itu, mungkin karena ukurannya yang sangat besar, meskipun pohon jenis ini memiliki tingkat transenden yang tinggi, ia tidak terlalu cerdas. Kecerdasan mereka mirip dengan kesadaran planet, tetapi mereka lebih subjektif dan dapat disebut kesadaran pohon raksasa. Levelnya telah mencapai level Kaisar Kuasi Agung. Atribut dan karakteristiknya juga menggemakan pohon kehidupan dalam ingatan. Petik 2. Petik 2. Sulang menatap pohon besar di depannya, mengangguk sangat puas, dan kemudian membatalkan formasi. Tiba-tiba, vitalitas yang lebih kuat mengalir ke tanah yang terkuras ini, sehingga pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi yang bertahan hidup sekali lagi dipelihara. Gemuruh, pohon-pohon raksasa tumbuh dengan cepat, dan napas di tubuh menjadi semakin agung. Pada akhirnya, pohon-pohon ini mencapai level Kaisar. Peri kehidupan sudah selesai, pohon kehidupan juga sudah lengkap. Tetapi ini tidak berarti bahwa masalahnya telah berakhir dengan sukses. Pohon kehidupan dan roh kehidupan berevolusi secara terpisah,
dan hubungan simbiosis antara keduanya tidak dapat dibangun secara tiba-tiba, dan mereka juga harus dibimbing. Petik 2. Petik 2. Cahaya kebijaksanaan bersinar di mata Sulang. Dia melambaikan tangannya dan segera menelan peri kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan terjun ke pohon kehidupan ini. Mencicit, meskipun peri kehidupan dengan kebijaksanaan belum mengembangkan bahasa dalam waktu singkat, mereka masih dapat berkomunikasi. Mereka memandang pohon kehidupan yang sangat besar, seolah-olah seorang anak telah menemukan seorang ibu, begitu gembira. Roh-roh kehidupan terbang di sekitar pohon kehidupan, seperti kunang-kunang yang cantik. Mereka menyerap aura yang meluap dari pohon kehidupan, dan memahami jalan aturan kayu dan aturan turunan tempat pohon kehidupan bertemu. Pada saat yang sama, mereka mengagumi pohon kehidupan dan menyadari bahwa mereka ingin melindungi pohon-pohon ini, jadi mereka secara bertahap menjadi penjaga pohon kehidupan. Hubungan simbiosis terjalin dengan cepat. Tapi ini masuk akal, bagaimanapun juga, pohon kehidupan awalnya diciptakan khusus untuk peri kehidupan. Ada senyum tulus di wajah Sulang, dan dia jelas puas dengan barang ini. Nengat bulan, aku akan menyerahkannya padamu selanjutnya, pertahankan status quo mereka dan tingkatkan jumlah mereka. Ya, Tuan yang hebat. Nengat bulan menerima perintahnya dan menjawab, tapi begitu evolusi dimulai, bahkan nengat bulan tidak dapat dihentikan, dan itu hanya dapat mengurangi laju evolusi spora ke tingkat dasar. Lalu sesuaikan kecepatan evolusi mereka ke yang terendah. Sulang mengangguk sedikit. Ya, nengat bulan mengangguk, dan kemudian melakukan beberapa operasi. Di bawah kendalinya, kecepatan evolusi pohon kehidupan dan peri kehidupan secara langsung menjadi yang terendah. Tentu saja, meskipun kecepatan evolusi telah berkali-kali lebih lambat, perkembangan masih terus berlangsung. Terutama peri kehidupan sebagai kelompok kehidupan yang cerdas. Mereka menyingkirkan pertumbuhan, reproduksi, kematian, dan evolusi yang tak berujung, dan mulai memiliki waktu mereka sendiri untuk mengembangkan peradaban. Perkembangan peradaban tidak dapat dicapai dengan mempercepat pembelahan sel. Kecuali Anda dapat mempercepat waktu, Anda hanya bisa menunggu. Dengan satu atau lain cara, pohon kehidupan dan roh kehidupan pasti akan menjadi salah satu protagonis di bintang Taisui. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan melambaikan tangannya untuk membagi hutan yang luas ini menjadi ratusan ribu bagian, lalu meletakkannya di setiap sudut bintang Taisui. Di antara mereka, masing-masing memiliki lebih dari selusin pohon kehidupan dan ratusan juta peri kehidupan. Pohon kehidupan akan berkembang biak, dan roh kehidupan juga akan berkembang biak. Agaknya, akan ada lebih banyak jumlah segera, benar-benar menjadi protagonis planet ini selesaikan semuanya. Tatapan Sulang beralih ke ras spora lainnya. Evolusi pohon kehidupan dan roh kehidupan menjadi sangat lambat, tetapi ras spora lainnya masih berevolusi dengan kecepatan tercepat. Dengan cepat, sejumlah besar ras telah berevolusi, dan tumbuhan serta hewan sangat kaya, membentuk ekosistem yang sangat stabil. Pada saat yang sama, peri kehidupan asli mengembangkan ras lain. Para peri ini yang tidak dipilih oleh Sulang dan menempatkan mereka di hutan kehidupan harus menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya sendiri. Mereka telah mengembangkan efektivitas tempur super dan kepribadian mereka menjadi lebih realistis. Tidak seperti kelompok peri kehidupan di hutan kehidupan. Mereka tidak mengalami bahaya apapun, dan karakter mereka sangat baik dan naif. Selain itu, jumlah ras peri ini berkali-kali lipat lebih banyak daripada jumlah peri kehidupan. Tetapi setelah Sulang membagi hutan kehidupan menjadi ratusan ribu dan menyebarkannya ke seluruh negeri, pohon kehidupan dengan vitalitas tak terbatas ini segera didambakan oleh sejumlah besar makhluk. Perang antar ras terus meletus. Meskipun peri kehidupan tidak pandai bertarung, mereka masih dapat dengan mudah mengusir peri alien. Karena mereka didukung oleh pohon kehidupan, lebih mudah untuk berlatih. Dan umur mereka terlalu panjang dibandingkan dengan peri alien yang tumbuh, berkembang biak, dan mati dengan cepat, dan dapat disebut spesies berumur panjang. Meskipun hanya peradaban yang telah berkembang selama puluhan menit, peradaban mereka jauh lebih maju daripada peri alien. Peri kehidupan memiliki bakat luar biasa, basis yang besar, dan sejumlah besar mantra. Meskipun waktunya terlalu singkat, teknik-teknik ini sama sekali tidak sedap dipandang, tetapi mereka telah sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka untuk melawan peri alien dan makhluk lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membenci makhluk alien yang menyerang pohon kehidupan, dan apakah mereka peri alien atau makhluk lainnya, mereka disebut spesies berumur pendek.
Tetapi alasan mengapa peri alien dan makhluk lainnya memiliki umur pendek adalah karena mereka menukar umur mereka dengan kecepatan evolusi. Dalam proses evolusi yang cepat, peri alien dan makhluk memperoleh lebih banyak kemampuan untuk menahan peri kehidupan. Seiring berjalannya waktu, bahkan ada sekelompok peri alien yang benar-benar berjalan di sisi berlawanan dari jalan seri kayu, yaitu jalan biasa seperti kering dan kematian. Jalan biasa ini juga ada di jalan sistem kayu. Mereka saling melengkapi dan melengkapi yang positif. Mereka sangat diperlukan, seperti yin dan yang. Kelompok elf alien yang bergerak ke arah ekstrim lainnya ini disebut elf kematian oleh elf kehidupan, dan telah mengembangkan lebih banyak cabang, seperti elf layu. Mereka memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat, dan bahkan menebang beberapa pohon kehidupan dan membaginya. Selain itu, selain evolusi elf alien, ras lain juga berevolusi, dan kekuatan rata-rata semua ras juga meningkat pesat. Ras beberapa binatang menjadi semakin kuat, membentuk ras yang mirip dengan binatang buas. Ruang hidup mereka lebih kecil, jadi mereka lebih brutal, haus darah dan kejam, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan pangkat kaisar tidak terbatas. Binatang buas ini juga bergabung dalam perang antara kedua elf, dan ketiganya berdiri tegak. Perang yang lebih besar dan hebat segera pecah, dan ketiga pihak bertarung sampai mati dan hidup. Tentu saja, perang semacam ini yang dapat disebut epik bagi para elf hanyalah kilasan di mata Sulang, dan tidak layak disebutkan. Situasi persaingan telah terbentuk. Namun, evolusi elf alien dan binatang buas terlalu cepat. Ini bukan situasi perkembangan dunia yang sehat. Mereka telah mampu menaklukkan pohon kehidupan, dan jika mereka berevolusi, semangat kehidupan akan berangsur-angsur menurun dan punah. Sudah saatnya semua ras berdiri di garis start yang sama, berevolusi dan bersaing bersama. Ngengat bulan, sekarang sesuaikan kecepatan evolusi semua ras menjadi sama, tetapi bukan yang paling lambat, juga bukan yang tercepat. Pertahankan kecepatan evolusi semua ras pada batas di mana pemikiran mereka dapat berfungsi secara normal, sehingga dapat memajukan peradaban mereka sendiri. Sulang memandang seluruh planet Taisui dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sedang melakukan hal yang sepele.